Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Haji Najib dari kelompok satu Sistem Perwakilan Politik. Kelompok saya mewawancarai Nan Suherlan yang merupakan Ketua Komisi 3. Komisi 3 membidangi tentang perencanaan pembangunan, statistik, prasarana jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya, air, energi, dan sumber daya alam, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemakaman, sarana dan prasarana perkotaan, air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi, lingkungan hidup dan perhubungan. Adapun Pak Nan merupakan Dapil 1 ya Kecamatan Cideung, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Bungur Sari. Ia lahir di Tasikmalaya pada tanggal 9 Maret 1980. Motivasi pencalonan Pak Nan yaitu maju kampungnya, sejahtera warganya. Adapun target ataupun sasaran dari Pak Nan adalah pemberdayaan pemuda, pemberian pinjaman modal untuk perekonomian warga kecil, pemberian bantuan pendidikan bagi warga miskin, melepaskan warga dari jeratan rentenir, dan warga sedekah. Sistem perwakilan politik adalah suatu sistem yang digunakan dalam pemerintahan di mana warga negara memilih perwakilan mereka untuk duduk di parlemen yang bertanggung jawab membuat undang-undang dan menguasai kebijakan pemerintah. Sistem ini biasanya digunakan dalam demokrasi modern di seluruh dunia dan terdiri dari berbagai jenis seperti sistem perwakilan proporsional, sistem perwakilan mayoritas, dan sistem campuran. Salah satu prinsip dasar dari sistem perwakilan politik adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak suara yang sama dalam memilih perwakilan mereka. Lalu sistem perwakilan politik memiliki beberapa teori umum yaitu seperti teori mandat imperatif, yaitu wakil bertugas dan bertindak dalam lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi dari konstituennya gitu. Jadi tidak ada sesuai patuh gitu dengan konstituennya. Lalu wakil tidak boleh melampaui mandat yang diberikan kepada mereka oleh rakyat gitu. Setiap ada masalah baru gitu, mereka harus mendapatkan mandat baru juga. Terus yang kedua ada mandat bebas. Wakil bertindak tidak bergantung dari instruksi wakilnya. Wakil adalah orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memikirkan kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya. Wakil bertindak atas nama rakyat gitu. Terus yang ketiga adalah mandat representatif itu. Wakil yang tergabung di dalam parlemen merupakan representatif dari rakyat. Wakil tidak ada hubungan dengan pemilik mandat. Lembaga perwakilan ini yang bertanggung jawab kepada rakyat gitu. Bertanggung jawab kepada rakyat. Lalu selanjutnya ada tentang teori organ. Negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat dan perlengkapannya, dan mereka mempunyai hak rakyat ke semua, mempunyai fungsi sendiri, saling tergantung satu sama lain. Lalu selanjutnya rakyat memilih lembaga perwakilan mereka, tidak perlu lagi mencampuri mereka gitu. Mereka bebas bertindak sesuai dengan UUD gitu. Jadi konstituen tidak mempunyai gitu ikut campur andil dalam jalannya lembaga parlemen gitu. Terus rakyat adalah organ yang primer gitu. Jadi perlu adanya organ yang sekunder yaitu parlemen gitu untuk menyuarakan suara mereka.
Lalu yang selanjutnya ada tentang delegate representation. Seorang wakil rakyat merupakan perantara yang bertindak atas nama rakyat, atas nama kelompok yang diwakilinya. Karena wakil dianggap perantara, maka tidak diperkenankan untuk bertindak di luar mandat yang telah diberikan. Lalu selanjutnya ada party representation. Wakil tidak lagi merepresentasikan rakyat gitu, mereka hanya mewakili organisasi politiknya gitu atau partai politik. Lalu dalam hal ini gitu kami menganalisa gitu bagaimana Pak Anan itu masuk ke dalam teori mana dan bagaimana parlemen di DPRD Tasikmalaya itu seperti apa. Nah, yang pertama teori mandat. Pak Palan gitu, Pak Anan merupakan teori mandat bebas gitu. Jadi dia bertindak tidak secara penuh patuh terhadap konstituennya gitu, melainkan dia mengartikan sendiri gitu apa yang dibutuhkan oleh konstituennya gitu. Lalu hal yang dipertimbangkan gitu mengenai dipenuhinya keinginan konstituennya adalah tentang RPJMD gitu dan anggaran yang tersedia gitu. Jika hal itu tidak memungkinkan gitu, maka bisa di skip aja gitu. Nah, lalu wakil gitu. Wakil adalah orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang wakilinya. Pak Palan adalah orang yang terpercaya gitu karena ia terpilih secara sah gitu oleh konstituennya, makanya ia dapat terpercaya untuk diberikan mandat untuk mewakili konstituennya. Terus selanjutnya wakil bertindak atas nama rakyat gitu. Dalam hal ini lembaga legislatif yaitu DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertindak atas nama rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pak Nan tidak seperti mandat imperatif gitu, yang secara penuh patuh terhadap konstituennya gitu. Ketika konstituennya bilang A, maka Pak Nan A. Nah, Pak Nan itu tidak begitu. Terus wakil tidak boleh melampaui mandat gitu. Yang ini termasuk ya karena Pak Nan juga kan tidak boleh melampaui mandatnya jika ia bertindak gitu sesuai dengan porsinya gitu. Setiap ada masalah ada mandat baru. Lalu yang selanjutnya ada mandat representatif gitu. Ini lebih ke bagaimana wakil merepresentasikan pada rakyat, namun wakil tidak memiliki hubungan ataupun pertanggungjawaban kepada konstituennya gitu. Jadi kami memilih bahwa Pak Anan ini dalam mandat bebas, yaitu dia ada hubungan dengan konstituennya dan bertanggung jawab kepada mereka. Pak Anan tidak secara penuh patuh, melainkan mengartikan sendiri gitu apa yang jadi keinginan dan memperjuangkan memperjuangkan hak-hak konstituennya gitu di DPRD gitu. Lalu selanjutnya tentang delegate representation dan party representation. Pak Anan adalah delegate representation karena ia mewakili kelompok yang diwakilinya gitu. Yang di sini adalah konstituennya, ia mewakili konstituennya di DPRD Tasikmalaya. Tidak ada gitu tekanan dari partainya yaitu PAN tentang bagaimana ia bertindak di DPRD Kota Tasikmalaya gitu. Pak Anan ini juga kan sebagai sekretaris PAN gitu Kota Tasikmalaya. Karena hal itu gitu tidak ada tekanan ataupun konflik internal gitu antara
partai dan di DPRD gitu. Lalu selanjutnya tentang teori organ gitu. Ini tidak termasuk ke dalam teori organ Panan karena meskipun gitu legislatif mempunyai alat-alat dan mempunyai rakyat yang saling berkaitan gitu dalam hal ini, tapi rakyat gitu dapat mencampuri gitu apa yang dilakukan oleh legislatif gitu, apakah melalui demo gitu. Dalam hal ini Panan gitu ada komunikasi dengan konstituennya gitu dalam apakah permasalahan dari masyarakat konstituennya itu yang mempengaruhi gitu pendapat Panan dan tindakan Panan selanjutnya gitu di DPRD Tasikmalaya gitu. Lalu rakyat adalah organ primer gitu. Dalam hal ini gitu meskipun konstituennya itu harus melalui gitu parlemen dan Panan dalam memperjuangkan haknya gitu. Lalu hal yang ingin dicapai oleh Panan itu mengenai rentenir gitu. Ia tergugah gitu dengan banyaknya orang-orang di Tasikmalaya yang terkena rentenir gitu, yang bunganya yang lumayan tinggi dan mereka tidak bisa melunasinya gitu. Jadi semacam hal yang mencekik mereka gitu. Panan ingin untuk membebaskannya gitu, makanya dia mencoba untuk memperjuangkannya ke pihak-pihak yang terkait gitu mengenai hal itu agar dapat dibantu, misal bisa dilunasi utangnya ataupun diberi modal untuk mengembangkan gitu usahanya. Lalu Panan juga mempunyai keinginan gitu untuk membantu anak-anak sekolah gitu dengan layak dan bantuan-bantuan lainnya untuk siswa-siswa agar siswa-siswa dapat belajar dengan baik gitu. Nah, itu sekian adalah pemaparan saya mengenai Panan dan dalam hal teori perwakilan politik. Jika ada salah, mohon maaf. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.